teman-teman Suara UGK Podcast, ketemu lagi bersama aku Maul. Di sini kita kedatangan tamu spesial, salah satu pengusaha muda di Kabupaten Gunung Kidul. Di sini nanti kedepannya kita akan berbincang terkait dengan siapa sih pengusaha muda di Kabupaten Gunung Kidul itu. Dan dengar-dengar nih akan ada event yang juga berkolaborasi dengan Universitas Gunung Kidul. Mungkin langsung saja kita ke narasumber kita, yaitu Mas Ruli. Halo Mas Ruli, selamat datang di Suara UGK Podcast. Mungkin boleh dikenalkan sama teman-teman, asalnya dari mana Mas Ruli? Asalnya dari Jawa Timur, cuman sudah kurang lebih 5 tahun ini di Gunung Kidul, Mbak. Itu udah resmi jadi warga negara Gunung Kidul. Oke. Mas Ruli ini dengar-dengar adalah pengusaha muda di Kabupaten Gunung Kidul. Mungkin boleh sedikit dijelaskan tentang usahanya, usaha apa sih Mas? Kalau saya sendiri sebenarnya bilang usaha mengelola bisnis kolam renang dan juga kuliner. Lokasinya ada di Pulutan, Temu Pulutan, lokasinya di area Lembah Desa gitu, Mbak. Oke, ternyata walaupun Mas Ruli ini berasal dari luar daerah Kabupaten Gunung Kidul, tapi beliau juga bisa mengorganisasikan atau membangun usaha di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, dengar-dengar juga nih, Mas Ruli ini juga bergerak di bidang seni. Mungkin seni yang Mas Ruli minat itu yang seperti apa sih, Mas? Jadi kalau boleh cerita sedikit, jadi kalau dari bentuk usaha yang saya kelola itu memang kolam renang dan resto. Cuman di sisi lain karena memang background pekerjaan dahulu yang juga semi EO gitu, jadi saya juga pengen bikin sesuatu lah di Gunung Kidul gitu. Dan acara yang sudah dibuat, beberapa acara yang kami buat di kolam renang itu malah tidak ada hubungannya sama kolam renang gitu. Jadi beberapa yang sudah dibuat itu seperti lomba menggambar untuk anak TK SD, terus ada juga fashion show, nanti kolaborasi sama Perpamgi, itu paguyuban perancang busana Kidul, terus festival kompetisi musik pelajar itu 3 tahun lalu, dan ini juga akan kita lakukan lagi di tahun ini. Jadi terus ada kegiatan seni rupa juga, jadi yang nggak ada hubungan sama kolam renang malahan gitu, jadi nggak yang lomba renang atau sebagainya, nggak gitu, seperti itu Mbak. Oke, mungkin selain dari mungkin dulunya sebagai memang bergerak di bidang seni, apa sih yang mendorong Mas Ruli ini bisa membuat suatu komunitas nih atau event organizer nih, yang katakannya memang di Kabupaten Gunung Kidul ini kan juga belum banyak ya event organizer terkait dengan seni. Nah, dengar-dengar namanya itu adalah Cukur Gundul. Nah, mungkin kok bisa sih namanya Cukur Gundul itu gimana Mas? Betul. Jadi kalau bukan sok-sokan ya, jadi sebagai pengusaha yang mencari nafkah di Gunung Kidul gitu. Jadi kami pribadi itu tidak hanya ingin mencari uang atau mencari nafkah di Gunung Kidul, tapi apa yang bisa kita buat gitu lebih banyak lagi untuk Gunung Kidul. Efeknya adalah seperti apa gitu. Dengan potensi sedikit yang kami punya gitu. Kalau dibilang seni musik bisa, ya hanya bisa gitu. Tidak ada background sekolah musik gitu. Karena sekolah saya backgroundnya adalah IT kayak gitu. Terus Cukur Gundul dibuat itu karena memang bersama-sama dengan teman-teman UMKM yang lain. Ada beberapa UMKM yang kita punya satu kesamaan, satu frekuensi. Ya, kita bikin kegiatan itu. Nah, Cukur Gundul itu kepanjangannya adalah cara kita untuk maju bersama di Gunung Kidul. Gundulnya kan Gunung Kidul kayak gitu. Seperti itu Mbak. Gitu. Sejak kapan sih Cukur Gundul ini mulai berdiri dan mulai dirintis? Jadi kalau kegiatan berapa kegiatan memang sebelum ada Cukur Gundul aku pribadi udah bikin gitu. Cuman kalau Cukur Gundul ini umurnya kurang lebih baru 1 tahun ini sih Mbak. Kayak gitu. Berarti tahun-tahun sebelumnya memang baru mungkin rencana gitu ya? Betul. Oke, lalu bagaimana sih respon teman-teman remaja atau anak muda di Kabupaten Gunung Kidul setelah tahu, oh ini ada event organizer Cukur Gundul nih gitu, selama 1 tahun ini? Cukup jadi PR sebenarnya bagi kami, cukup jadi PR besar gitu, karena memang kegiatan seperti ini kan kebanyakan sebelumnya kalau di Gunung Kidul melibatkan institusi, jadi yang mengadakan kompetisi musik itu biasanya sekolah-sekolah, SMA di Gunung Kidul, dan memang itu saya akui bagus, mereka ada
secara rutin tahunan gitu kan, event tahunan kompetisi musik. Nah, kita berusaha yang sifatnya independen gitu, di luar institusi, dan ini bergerak dari itu tadi, keinginan kami untuk membuat event acara yang menggali potensi untuk teman-teman, khususnya untuk pelajar gitu. So far sih ya jadi PR, masih jadi PR, karena memang siapakah kami kayak gitu kan, kita siapa, jadi PR memang untuk memperkenalkan kita siapakah Cukur Gundul itu gitu. Tapi optimis bahwa apapun yang kita niatin baik gitu ya, untuk kepentingan bersama ya, apapun hasilnya ya kita syukuri sebenarnya kayak gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, step awal untuk Cukur Gundul ini supaya bisa terkenal, maksudnya kan awalnya pasti cuman orang-orang terdekat saja dan memang mungkin melalui undangan ya, atau melalui masuk ke sekolah-sekolah. Tapi sampai dengan tahun ini itu apa aja sih upaya yang dilakukan untuk Cukur Gundul ini bisa, kan sekarang sudah banyak nih yang mengenal Cukur Gundul. Ekspektasi kami di awal sih nggak berlebihan gitu, karena berangkat dari itu tadi, terus kita melakukan juga ada beberapa kali workshop yang berhubungan dengan seni, dengan tanaman hias, dengan juga workshop memasak kayak gitu. Ekspektasi kami tidak terlalu berlebihan yang harus punya target A, B, C, D gitu. Ya itu tadi, yang penting niat kita baik gitu, hasilnya apapun itu kita syukuri aja kayak gitu Mbak. Kalaupun tahun ini belum maksimal, ya nanti kita evaluasi lagi, masih banyak kelebihan, masih ada kekurangan, ya kita evaluasi untuk event selanjutnya gitu aja sih Mbak. Kalau untuk event terdekat di tahun ini ada berapa kira-kira Mas? Yang berjalan sekarang dan akan dilaksanakan ya ini event kita namanya Mantap kan. Mantap itu kompetisi band pelajar, artinya ya makna, nada, talenta pelajar kayak gitu. Itu yang sekarang berjalan. Nanti salah satunya di seleksi kedua di tanggal 21 kan ditempatkan di Universitas Gunung Kidul kayak gitu. Untuk kedepannya ada beberapa agenda, aku sih belum bisa ngomong kayak itu, nanti kalau sudah akan dilaksanakan pasti akan kita publikasi kayak gitu. Kalau sampai hari ini ada berapa sekolah atau kelompok musik yang udah mendaftar dalam acara event itu Mas? Target kita sih 50 band gitu, karena bercermin dari event sebelumnya 3 tahun lalu waktu pandemi itu juga itu hanya 20 band gitu. Jadi, kalau dibilang berapa targetnya 50 band, kalau sekarang sih belum sampai target itu gitu. Jadi kita masih berupaya sosialisasi sebanyak-banyaknya gitu, melalui sosial media maupun langsung terjun ke lapangan gitu. Kalau sasarannya apakah cuman anak-anak SMK, SMA atau anak-anak yang udah lulus gitu, maksudnya di atas 18 tahun, 19 tahun gitu? Kebetulan kali ini kalau Mantap itu fokusnya ke pelajar. Tapi kalau waktu 3 tahun lalu event pertama itu kan hanya untuk anak-anak SMP SMA. Kalau ini kita mulainya lebih dini, dari anak-anak SD gitu. Oh, dari SD? Dari SD, benar, dari SD, dari usia SD, SMP, dan SMA. Dan itu kita buka lebih luas untuk se-DIY gitu, se-Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Gunung Kidul secara khususnya kayak gitu. Berarti nanti ada kategori SD, SMP, SMK gitu? Betul, seperti itu Mbak. Jadi, tapi formatnya tetap format band. Gitu. Untuk syarat dan ketentuan nih Mas, mungkin nanti penonton juga bisa yang terkait dengan informasi ini, mungkin nanti setelah kita upload videonya ada yang mau mendaftarkan lomba untuk ikut eventnya, mungkin syarat dan ketentuannya itu apa aja sih? Syaratnya nggak terlalu susah ya. Jadi selain kontribusi peserta 50.000 untuk satu band, batasan range itu tadi ya, sekolahnya adalah pelajar CDIY gitu ya, Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, DIY gitu. Itu lalu juga nanti seleksinya hanya 1 lagu bebas gitu ya, 1 lagu bebas untuk seleksinya. Lalu nanti akan kita seleksi menuju ke babak semifinal dan babak final kayak gitu. Cuman uniknya mungkin yang kita punya dari event ini adalah kita penyeleksiannya, jadi sistemnya adalah 4 kali manggung kayak gitu, 4 kali manggung dan 2 kali workshop gitu. Jadi selain nanti peserta itu mendapatkan kompetisi, kita diberikan juga workshop secara gratis. Kita ngomong benefitnya dulu ya Mbak. Jadi nanti seleksinya tuh 2 kali gitu, seleksi pertama dan kedua gitu, lalu masuk ke babak selanjutnya semifinal, baru ke final gitu. Itu berarti offline semua? Oh no, offline, benar offline. Tapi nanti kita tetap bikin video untuk kita upload ke YouTube kayak gitu.
Itu selain jadi empat kali manggung, kalau misalnya nanti lolos bisa sampai dengan final, lalu kita berikan workshop mengenai edukasi musik secara gratis itu sebanyak 2 kali kayak gitu. Jadi tidak hanya berkompetisi, tapi teman-teman nanti peserta juga dapat benefit secara edukasi mengenai musik kayak gitu. Berarti itu termasuk lumayan worth it ya Mas, 50.000 udah dapat workshop, udah dapat pengalaman, maksudnya bisa masuk. Kira-kira mungkin responnya ada nggak sih Mas dari teman-teman peserta nih, mungkin halah kok Mas harus bayar 50.000 nih gitu? Kalau secara harus bayar atau tidak itu sampai sekarang nggak ada. Cuman mereka saya kira responnya lebih ke ini apa ya, lebih ke mental gitu ya. Apakah saya berani atau enggak ikut kompetisi itu tadi, bahwa salah satu tujuannya supaya kita ngajak teman-teman belajar supaya mentalnya berani gitu ya untuk bisa ikut kompetisi. Jadi nggak usah takut, nggak usah wah aku cuman bisanya seperti ini, nggak ada kalimat seperti itu ya. Namanya potensi, kapan lagi kalau nggak mulai sekarang kayak gitu. Makanya kita selingin nanti ada 2 kali workshop gitu. Jadi selain teman-teman berkompetisi, nah kesempatan untuk khusus buat peserta nanti kita berikan edukasi. Oh ternyata main musik seperti ini gitu ya. Cara performance, cara aransemen dan sebagainya nanti kita edukasi di workshop itu. Dan itu sudah include dengan biaya pendaftaran gitu. Hanya 50.000 dapat kompetisi, hadiah tunai untuk yang menang, dan juga workshop untuk semua peserta gitu. Tadi kan dijelaskan bahwa ini akan ada beberapa tahap seleksi. Dari tahapan itu apakah jadi satu tempat saja atau beberapa tempat? Mungkin tahap seleksinya satu di mana? Iya, karena tujuannya tadi awal bahwa ingin mengangkat Gunung Kidul dan potensinya, kita ada 4 tempat gitu ya. Ada 4 tempat gitu. Jadi tempat pertama nanti ada di Kepek, di Pizza Kotaku. Itu UMKM juga, kafe asli Gunung Kidul. Lalu kedua di tanggal 21 nanti di UGK, di kampus 2. Lalu semifinalnya nanti akan ada tempat juga gitu. Finalnya tempat kami di Konomrang Tarimartoyo gitu. Nah, kenapa harus 4 tempat ini? Ya kembali lagi ke tujuan awal kayak gitu ya. Jadi nggak yang niatnya hanya untuk kontribusi peserta terus menang selesai, nggak seperti itu. Tapi harapannya selain peserta nanti mendapat pengalaman lebih manggung beberapa kali, artinya performance itu jadi bisa semakin percaya diri, juga sambil mengenalkan ini tadi potensi Gunung Kidul. Salah satunya adalah UGK. Mas sendiri tahu Universitas Gunung Kidul ini dari mana? Maksudnya apakah dari teman atau mungkin cuma lihat di sosial media, atau memang tertarik dengan Universitas Gunung Kidul? Kok pesimis tuh? Iya, gimana ya? Enggak ya, UGK ini salah satu yang harus kita banggakan itu. Kalau apa aja pendatang baru 5 tahun bangga akan apa yang dipunya sama Gunung Kidul, kenapa tidak gitu ya? Kenapa tidak? Jangan-jangan banyak nggak bangga. Gitu. Jadi ada beberapa lembaga pendidikan yang saya datangi gitu ya. Memang ada beberapa kondisi memang ya nggak bisa tutupi gitu, bahwa kuliah itu kalau di Gunung Kidul kayaknya kurang gimana kayak gitu ya. Padahal kita ada gitu, kita punya, dan universitas gitu ya, sifatnya dari universitas, bukan sekolah tinggi, bukan situ, tidak meremehkan sekolah yang lain gitu ya. Tapi tujuannya mari sama-sama buka mata gitu, bahwa di Gunung Kidul ini ada Universitas Gunung Kidul gitu ya. Jangan sampai apa yang kita punya malah nanti banyak yang kuliah dari orang luar gitu. Di beberapa lembaga pendidikan yang ada di Gunung Kidul itu juga ada sekolah pelayaran perhotelan. Saya ngobrol gitu ya, kurang lebih masalahnya sama. Jadi harus tahu, kalau kenapa tahu ya, ayo ya harus cari tahu gitu, dan harus bangga gitu. Oke. Mbaknya bangga nggak sama kuliah di sini? Gimana ya? Bangga karena ini di video. Karena di video. Oke, selain dengan tujuan yang tadi, ada nggak sih Mas tujuan untuk mungkin Cukur Gunul ini kan walaupun event organizer pasti ada terselip untuk mendapatkan untung. Nah, mungkin dari Mas sendiri boleh dijelaskan nggak sih kayak, oh ini kita buat nih supaya kita juga dapat penghasilan dari event ini gitu? Ya, untuk titik ini karena kita juga kepanitiaan itu teman-teman UMKM gitu ya. Dan kalau boleh ngomong sih, nama grup WA-nya itu adalah Sambatan. Nama grup WA panitia kami adalah Sambatan.
dari nama grup sendiri kan sudah bisa tercerminkan kayak gimana gitu. Jadi benefit yang di alat musik, soal musik, panggung dan sebagainya itu memang tertutupi. Itu aja udah cukup bagi kami. Kalaupun benefit keuntungannya tidak sekarang gitu. Istilahnya kalau kita nandur itu gak harus nandur hari ini, panen hari ini, gak seperti itu juga gitu. Minimal itu tadi brand kami dikenal, masing-masing UMKM itu udah cukup bagi kami dan tidak nombok itu cukup gitu. Tapi kalau ada sponsor mau bantu ya kami tidak menutup diri gitu. Oke, boleh teman-teman yang mau bantu langsung hubungi Mas Ruli ya. Kalau ada sponsorship monggo kayak gitu. Kalau untuk kedepannya apakah tetap akan bertahan di satu bidang seni saja atau mungkin akan ke bidang yang lain? Mungkin kan ini seni musik, mau melukis dan lain sebagainya. Betul. Mungkin akan loncat ke bidang yang lain gitu. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak menutup kemungkinan akan di bidang lain, tapi karena sekarang Gunung Kidul adalah lagi gencar-gencarnya untuk pariwisata gitu ya, mungkin ya di bidang pariwisata dan sebagainya gitu. Apapun sih yang bisa kita kerjakan kan kita kerjain sih Mbak gitu. Yang pasti ya itu tidak melenceng dari tujuannya kami kayak gitu. Gak ada masalah sih. Gitu. Oke, setelah event ini kira-kira dari Cukur Gundul sendiri mau adain apa nih Mas? Yang lebih besar mungkin dari ini? Ada masukan Mbak? Jadi tak lempar balik gitu ya. Kenapa kan sebenarnya kalau kita lihat ya Mas, potensi di Gunung Kidul itu anak mudanya memang bagus. Tentang bakat dan minatnya tuh ada. Cuman kalau setahu saya, karena saya pernah mau ikut event, tapi event itu tuh hanya terbatas. Kayak misal kamu harus dari perwakilan misalkan nih Pick Air mana gitu. Oke. Jadi harus dari memang perwakilan. Kalau kamu nggak dari perwakilan itu nggak bisa. Nah menurut saya Cukur Gundul ini tuh hadir untuk membantu teman-teman yang mereka itu memang nggak berkumpul dalam satu perwakilan, iya, itu bisa untuk menyalurkan minat dan bakatnya sih. Jadi mungkin kalau dari saya ya itu saja tadi sih, loncat ke bidang yang lain selain Contohnya seni. apa? Kalau contohnya apa ya? Mungkin ke bidang yang lebih ke mungkin pendidikan, menulis itu juga seni ya. Mungkin karya tulis ya. Iya. Terus juga tentang kesehatan mungkin, kan di sini juga ada SMK, SMA kesehatan juga. Betul. Mungkin itu sih. Nah makanya bersyukur dan beruntung ketemu dengan teman-teman dan juga Pak Tri dari UGK gitu. Semoga nanti setelah ini bisa dapat masukan lebih banyak ya dari teman-teman UGK. Yuk bareng-bareng bikin event apa kayak itu, aku sih terbuka kayak gitu. Mbaknya tadi mau bikin karya tulis, ayo gas kapan kita bikin kayak gitu. Boleh. Saya juga penulis sebenarnya. Oh gitu. Siap. Promosi. Jadi kalau ngomong untuk dan rugi itu dipikir belakang. Yang penting tujuannya benar, terus kita dapat manfaatnya itu udah cukup sih. Gitu. Oke, ini yang terakhir mungkin buat teman-teman penonton, Mas Ruli boleh kasih apa ya, kata-kata hari ini untuk teman-teman. Quote ya? Iya boleh. Secara khusus sih terima kasih ya udah diundang di podcastnya OGK gitu, bahwa nanti hari ini akan tayang kapan ya, pokoknya terakhir nanti tanggal 13 September itu adalah pendaftaran terakhir sekaligus untuk technical meeting acara mantap ini gitu. Lalu nanti seleksi pertamanya di tanggal 14 itu di Desa Kotaku, nanti seleksi keduanya tanggal 21 September di Universitas Gunung Kidul di kampus 2. Tahu nggak Mbak kampus 2 di mana? Tahu. Oh iya. Gitu. Walaupun saya menetap di kampus 1 ya. Jadi bagi teman-teman pelajar khususnya yang belum daftar, yuk bareng-bareng ikutan kompetisi band pelajar mantap ini gitu ya. Segera daftarkan diri Anda, nanti bisa hubungi kontak personnya dari banner yang kita share nanti Mbak ya. Udah kayak gitu aja, makasih. Udah itu aja. Kata-kata hari ininya nggak jadi. Kata hari ininya apa ya? Gunung Kidul tetap maju jaya. Terima kasih. Mana kasih? Oke teman-teman, mungkin itu saja terkait dengan
pengusaha muda sekaligus juga salah satu perintis event organizer Cukur Gundul di Kabupaten Gunung Kidul. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan bersama Mas Ruli, dan juga sampai ketemu di event mantap di mulai tanggal 14 September. See you.